Halo, tes, tes, halo. Halo Pak, Halo Pak. Oke. Suara saya apa jelas? jelas Pak. Bentar ya, setting dulu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini pertemuan terakhir kita di mata kuliah Mekanika Rekayasa. Yang ini jadi apa? Eh, jadi setelah hari ini, ya minggu depan kita akan menghadapi UAS. Insya Allah saya nggak akan repotin Anda lagi dengan hitungan mekanika rekayasa. Kecuali di semester depan kita ada jodoh lagi ketemu di mata kuliah yang lain. Biasanya mata kuliah yang saya ajar mekanika rekayasa, analisa struktur, struktur beton, sama apa ya lupa. Mekanika tanah, kalau enggak teknik fondasi. Oke. Di mata kuliah mekanika rekayasa nanti episode selanjutnya kita ketemu lagi di mata kuliah. Kalau lanjutan dari mekanika rekayasa nanti ada di analisa struktur, karena kaitannya dengan analisa struktur. Jadi ketemu lagi ya Mas. Nah, di pertemuan terakhir kita udah ngebahas tentang balok Gerber, ya. Oke, balok Gerber menjadi materi mekanika rekayasa saya yang terakhir. Jadi setelah ini nggak ada materi lagi. Kalau kenapa nggak ada materi lagi? Sebetulnya masih banyak tuh. Ada gaya batang, ada teman tiga sendi, ada apa lagi ya? Masih masih banyak, ada Cremona, ada Router gitu. Cuman dengan segala keterbatasan yang kita miliki, kita hanya bisa mampu sampai balok Gerber ini. Di sini ada yang dari SMK nggak? Yang SMA-nya dari SMK mesin atau SMK bangunan ada nggak di sini? Ada nggak? SMA semuanya? Nah, kalau di SMK bangunan itu lebih ini lagi apa? Lebih mendetail lagi, kita sampai ke rangka batang, sampai ke Cremona, Ruiter gitu. Soalnya eh, pelajarannya juga lebih padat, juga materi yang disampaikannya juga 2 semester. Ada statika, ada mekanika rekayasa. Kita lanjutkan. Kita sudah menghitung berapa sih nilai reaksi pada sebuah balok Gerber ini. Selanjutnya, ya, kita akan menghitung berapa sih gaya dalam yang bekerja di pada struktur Gerber ini. Gaya dalam terdiri dari apa aja? Yang bisa bantu saya nggak? Saya bantu di sini. Gaya dalam. Gaya dalam terdiri dari apa aja?
Gaya dalam. Gaya dalam. Terdiri dari apa aja? Bisa bantu saya? Ada relawan sebelum saya panggil? Gaya dalam terdiri dari apa aja? Pertama, gaya normal. Gaya geser, Pak. Gaya normal, terus gaya geser. Yang terakhir, Momen. Ya. Jadi gaya dalam itu terdiri dari ada tiga gaya. Nah, gaya dalam itu terdiri dari tiga jenis gaya, yaitu gaya normal, gaya geser, dan momen. Kita lihat ini. Nah, kita sedikit flashback. Pertama, gaya normal. Gaya normal itu apa sih? Masih ingat nggak? Gaya normal. Gaya normal. Apa sih gaya normal itu? Nah, gaya normal. Apa sih gaya normal? Gaya normal berarti gaya yang searah dengan bidang. Kalau gaya geser, apaan tuh gaya geser? Kalau gaya normal searah dengan bidang, kalau gaya geser apa tuh? Dari Ibu Heri ada? Ada, Pak. Ada. Nah, gaya normal itu gaya yang searah dengan bidang. Kalau gaya geser apa? Gaya yang Bergerak ke arah horizontal, Pak. bergerak ke arah horizontal. Enggak. Gaya geser itu lawannya dari gaya normal. Kalau gaya normal searah, berarti gaya geser Berlawanan. Berlawanan bukan berlawanan dong. Kalau searah kan membentuk garis. Ya. Kalau nah ini yang P ini arahnya ke bawah. Ini terhadap bidang apa nih? Searah nggak? Dari Ibu Heri. Lihat gaya P terhadap bidang. Searah apa enggak? Searah, Pak. Searah. Kita bidangnya kan ke mendatar nih. Sedangkan Ya. gaya yang terjadi vertikal. Nah, P terhadap batang ini searah apa tegak lurus? Tegak lurus, Pak. Nah, itu gaya yang tegak lurus bidang. Tegak lurus. Tegak lurus. Tegak lurus. Sedangkan yang terakhir ada momen. Momen itu apa, Ari Ibu Heri? Gaya. Momen satuannya apa?
Momen satuannya apa? Sigma. Momen. Momen apa? Satuannya kalau gaya itu kilonewton, kilogram, newton. Nah, kalau momen apa? Gaya dikalikan dengan Jarak. 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 Nah, kalau momen adalah gaya Gaya. dikalikan Kalikan jarak. jarak. Ya. Nah, jadi ada tiga ada tiga gaya dalam. Sekarang saya tanya nih, siapa yang belum tanya? Kelas ini kok dikit banget ya? Gak apa-apa lah. Muhammad Sayyid, ada Muhammad Sayyid. Apa ini? Muhammad Sayyid. Halo? Muhammad Sayyid. Muhammad Sayyid. Hadir Pak, hadir. Hadir. Nah, saya tanya di sini ada gaya normal nggak? Lihat tanda konstruksi di bawah ini. Gaya normalnya ada nggak di sini? Ada. Hmm? Ada. Halo? Ada nggak Halo? gaya normal di Ada. sini? Ada Pak. Ada ada yang mana nih yang maksud gaya normal di sini? Yang menghasilkan gaya normal Q-nya atau P-nya? P-nya Pak. P. P. Lihat P. Dia searah nggak dengan bidang? Searah nggak dengan bidang? Bidangnya mendatar, sedangkan P-nya ke bawah. Dia searah nggak? Tidak Pak. Tidak. Berarti ada gaya normal nggak? Sedangkan gaya normal adalah gaya yang searah dengan bidang. Nah, jadi pertanyaan, ada gaya normal nggak di? Tidak ada gaya normal Pak. Tidak ada gaya normal ya. Kalau gaya geser ada nggak? Muhammad Sayyid. Kalau gaya geser ada nggak di sini? Gaya geser. Coba Anda baca. Gaya geser apa sih gaya geser? Gaya yang kelihatan nggak slide yang saya kasih ini? Kecilan. Gaya yang Muhammad Sayyid Mungkin nggak ada, sinyalnya hilang. keluar. Sinyalnya mungkin. Oke, Rivaldi. Di sini ada gaya geser nggak? Ada Pak. Ada. Nah, yang mana nih yang menyebabkan gaya geser? Yang P Pak. P sama apalagi? Ada P lagi sama selain P? Q. Sama Q. Q. Ya. Nah, ada P, ada Q. Lihat P arahnya ke bawah dan Q arahnya ke bawah. Kalau kita lihat terhadap bidang, dia tegak lurus. Nah, di sini akan berlaku gaya geser. Kalau momen, ya momen udah pasti ada. Kalau ada gaya, pasti ada momen. Berarti otomatis di sini gaya geser, gaya normalnya nggak ada. Ya. Berarti kita bisa abaikan di sini. Oke. Transparan. Nah, berarti gaya dalam yang akan kita perhitungkan adalah gaya geser dan momen. Ya. Sekarang kita mulai menghitung gaya geser. Oke. Saya hapus dulu. Nah, kita lihat di sini. Ini konstruksinya kayak gini nih. Ini kita hapus. Hapus.
Lihat di sini. Nah, untuk menghitung gaya geser ya, dan momen, kita harus membagi struktur ini ke dalam beberapa bagian. Pertama, kita bagi menjadi segmen 1, profil, ini segmen 1. Segmen 1 adalah insert, segmen 1 0 X. Nah, kalau titik A ini adalah 0, berarti titik P ini berapa nih? Kita ingat diagram Cartesius. Diagram Cartesius. Nah, nolnya ada di sini. Nah, kalau titik A ini adalah 0, berarti P berapa nih? Kita bagi segmen sampai dengan P. Berarti P-nya berapa nih? 5, Pak. 5 ya. 5 berarti X dari angka 0, kita hitung segmen 1 dari X sama dengan 0, yaitu A, dan X sama dengan 5. Ini segmen 1. Oke. Lalu kita bagi lagi segmen yang kedua. Berarti di sini segmen 2 ini X sama dengan berapa nih? Mbak Nelly Rahmawati. Ini X sama dengan berapa nih? Segmen 2. Yaitu X sama dengan 5. 5. Yang itunya 8, Pak. Nah, X B-nya 8. Berarti segmen 2 X sama dengan 5 sampai dengan X sama dengan 8. 8. Ini segmen 2. Nah, yang terakhir kita segmen ketiga. Ke bawah. Segmen yang ketiga. Nah, berarti segmen yang ketiga adalah ini segmen yang kedua dan segmen yang segmen 3, yaitu X sama dengan berapa? X sama dengan 8 dan X sama dengan 12. 8, 12. Oke. Nah, sekarang kita bisa mulai hitung berapa sih gaya geser yang terjadi. Kita lihat ya. Kita mulai dari segmen 1 dulu. Ya. Gaya geser yang terjadi kita lihat mulai dari A sampai dengan P, yaitu 0 sampai dengan 5. X sama dengan 0 dan X sama dengan 0 sampai dengan X sama dengan 5. Nah, kita lihat di sini
ada apa aja? Pertama, ada RA, lalu ada apa lagi? Ada gaya yang terjadi, RA arahnya ke atas ke bawah? Ke atas. Ke atas. Setelah RA ada Ki. Ki, ada Ki kecil atau beban merata. Nah, P ini belum kita hitung, ya, karena kita diasumsikan X sama dengan 5-nya itu sebelum P, ya. Jadi P-nya belum kita perhitungkan. Kita lihat, untuk menghitung gaya geser, yaitu RA arahnya ke atas, lalu Ki arahnya ke bawah. Berarti RA simbolnya positif dan Ki simbolnya negatif. Nah, Ki itu adalah beban merata. Ya, kita berapa sih beban merata yang terjadi pada struktur X sama dengan struktur pada jarak X, ya. Berarti rumusnya adalah RA plus RA min Q dikalikan dengan X. Oke, pertama kita Q 0. Oke, berarti ada RA min X juga sama, ini adalah rumusnya. Nah, RA-nya berapa? RA-nya berapa? 107,5. 107,5. Nah, di mana 107,5 dapatnya dari mana? Ya dari pertemuan kita di minggu lalu. Udah ketahuan ini kalau RA-nya 107,5. Ya. Oke. 107,5 dikurangi Ki X. Ki-nya berapa di sini? 20. 20. 20. Nah, kalau X-nya sama dengan 0, X-nya berapa di sini berarti ditulisnya? 0. 0. Oke, berarti hasil gaya geser pada Ki sama dengan 0 adalah 107,5 dikurang dengan 20 dikali 0. 0. 20 dikali 0 berapa? 0. Berarti hasilnya adalah 107,5. Satuannya apa nih? Kalau gaya? Satuannya apa kalau gaya? Kilonewton. Gaya geser. Kilonewton ya. Sekarang tadi ya Q sama dengan 0 sampai dengan X sama dengan 5. Jadi sekarang Q 5. Berarti sama RA, RA-nya 107,5 min Q-nya berapa? Q-nya berapa? Ini berapa? 20. 20 ya. 20. X-nya berapa? Ya, kita hitung di sini nih. X-nya berapa? Tadi kan 0. Q 0 berarti X-nya 0. Kalau Q 5 berarti X-nya 5. 5. Oke. Nah, berarti gaya geser yang terjadi adalah 107,5 dikurang 20 dikalikan 5. 20 dikali 5 berapa? 100. 100. Berarti hasilnya 7,5 kilonewton. kilo. Berarti gaya geser yang terjadi pada Q5 sama dengan 7,5. Nah, di sini sudah ada grafiknya. Sekarang kita buktikan. Benar nggak nih? Nah, berarti kita lihat pada titik A 107,5 dan pada X 5 adalah 7,5. Ya, terbukti ya. 107,5 dan 7,5.
Sekarang momen. Momen kita. Mx sama dengan RA dikalikan X. Nah, momen itu adalah gaya dikalikan dengan apa? Momen? Jarak. Gaya jarak ya. Gaya dikalikan dengan jarak. Ini mahasiswanya emang cuma berlima ya? 1, 2, 3, 4. Cuma segini ya kita ya? Cuma berempat. Perasaan ada 16 atau berapa? Tapi nggak apa-apa lah. Saya lebih senang kalau dikitan. Nah, RA dikalikan X dikali QX. RA kita arahnya ke atas sama lalu QX arahnya ke bawah. Berarti RA simbolnya positif dan QX simbolnya negatif. Dikalikan dengan X. Karena kenapa dikalikan dengan X? Karena momen itu adalah dikalikan jarak. Kalau ini kita cuma menghitung gayanya aja, kalau ini kita kalikan dengan jarak. RA-nya berapa? Kita 107. M sama dengan 0 dulu. M sama dengan 0. Jadi RA-nya berapa? 107,5 dikalikan X-nya berapa? X-nya 0. 0. Oke. Dikurang Q-nya berapa? Q20. Q-nya berapa? 20. Nah, 20. Nah, X-nya berapa nih? Berarti kan kita patokannya ini aja. RA dikalikan X min QX dikali setengah X. Oke. 20 dikalikan dengan X-nya berapa? M sama dengan X sama dengan 0. Berarti Q kali X. Q-nya 20, X-nya berapa? 0. 0 dikalikan dengan setengah X. X-nya berapa? 0. 0 juga. Jadi hasilnya semuanya dikalikan 0 ya. Berarti hasilnya 0. 0. Kita lihat benar gak Dita? Ya benar ya. Berarti ini yang atas ini adalah diagram gaya geser, sedangkan yang bawah adalah diagram momen. Nah, di sini berarti untuk M sama dengan 0, berarti besar momennya adalah 0. Oke, berarti di sini kilonewton meter. Sekarang M sama dengan 5. Oke. Kita hitung. RA-nya berapa? 107,5. 107,5. X-nya berapa? 5. M 5. X-nya kalikan dengan 5. Oke. I-nya berapa? 20. 20. X-nya berapa? Kali 5. 5 dikalikan dengan setengah 5. setengah X. Setengah kali 5. Oke, kita sederhanakan. 107,5 dikalikan dengan 5. Berapa? Tolong siapkan kalkulator. Seratus 107,5 dikali 5 berapa? 537,5. 537,5 kurang 20 dikali 5 berapa? 100 dikalikan dengan setengah dikali 5. 5/2.
Oke, hasilnya berapa? Berarti 537,5 dikurang 250. Benar nggak? Hasilnya berapa? 537,5 dikurang 250. 537,5 dikurang 250. 287,5 kilo Newton meter. Oke, bukti ya berarti pada X sama dengan 5, kita teruskan garis ke bawah, besar momennya adalah 287,5 kilo Newton meter. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, ada yang ditanyakan sampai sini? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Nah, sekarang segmen 1 sudah selesai. Kita geser ke segmen 2. Segmen 2 adalah X sama dengan 5 sampai dengan X sama dengan 8. Kita lihat. Oke, kita hapus dulu. Di sini kita mulai dari X sama dengan 5 dan berhenti di X sama dengan 8. Berarti kita mulai dari Q X sama dengan 5. Oke. Berarti ada RA. Kita lihat pada titik ini nilai P sudah kita perhitungkan. Nah, berarti pada titik ini sudah berlaku RA, Q, dan P. Kita lihat RA arahnya ke atas, Q arahnya ke bawah, dan P arahnya ke bawah. RA min QX min P. Ya. Oke, berarti RA-nya berapa? Nilai RA-nya berapa? Bisa bantu saya? Arigi Bu Heri? Ada Arigi Bu Heri? Masih ada. Nah. RA-nya berapa di sini? RA-nya berapa nilai RA? 107,5. Min QX. Q-nya berapa? Q-nya 20. Q-nya 20. Nah, ini sudah ada P. P-nya berapa? 100. 100. Oke. Sorry. Q-nya belum dikalikan dengan X. X-nya berapa? 20 setengah. Q-nya kan 20. Ya. Q-nya 20. Sekarang kita tinjau pada titik X sama dengan 5. Berarti X-nya berapa di sini? Q5. Berarti X sama dengan 5. 5. Berarti X-nya berapa? Setengah kali 5. Bentar, hari ini Q dikalikan dengan X. X-nya adalah 5. Berarti di sini ditulis berapa nih? Kan 2. Saya ulangi deh. Nah, RA berapa? 107,5. 107,5. Dikurangi Q X. Q-nya berapa? Q-nya 20. 20. X-nya berapa? X-nya 5. 5. Oke. Nah, min
min Setelah QX apa nih? QX dan setelah QX I, apa nih? P. P. P-nya berapa? 100. 100. Oke, kita sederhanakan. 107,5 dikurang 20 dikali 5 berapa? 20. 100. 100 min P 100. Berarti 107,5 min 200. Berapa hasilnya? Min berapa hasilnya adik ibu Heri? 107,5 Min kurang 9. 200. Min Min 9. 9 92,5. 92,5. Satuannya apa? Kalau gaya geser satuannya apa? Gaya satuannya apa? Kilo. Kilonewton. Kilo gitu. Ya, nah berarti pada Q5 berlaku gaya geser besar min 92 km. Ya, terbukti ya di sini turun. Oke, kita lanjut. Q sama dengan, nah tadi kan di sini Q sama dengan 5. Kalau di titik D, kita kan berbicara di segmen 2 nih. Berarti di titik D, Q sama dengan berapa? Nelly Rahmawati ada? Q sama dengan Q8, Pak. Sama dengan 8. Berarti Q 8 sama dengan, kita langsung aja. RA-nya berapa? 107,5. Nelly Rahmawati. 107,5 dikurang Q-nya berapa? Q-nya 20 dikali 8. 20 dikali X-nya 8. Min Min 100. setelah QX min 100. Oke, berarti 107,5 dikurang 20 dikali 8 berapa? 160. 160 dikurang 100. Kita sederhanakan 107,5 min 200, 360. Min 20 kali Berapa 8, hasilnya? 160, Pak. 20. Oh, 160. Oh, ini 160 salah ya. Nah, berarti 160 min 100. Berarti di sini 107,5 dikurang 260. Hasilnya berapa? Hasilnya min 152,5. Min 152. Satuannya Kilonewton. kilonewton. Oke, terbukti ya di sini sama hasilnya min 152,5. Ini udah ketahuan, ini udah ketahuan, ini udah ketahuan, ini udah ketahuan. Tinggal yang ini nanti di segmen berikutnya. Sekarang kita hitung berapa nilai momen yang terjadi. Di sini kalau melihat di grafik, momen pada Q sama dengan 8 adalah min 80. Kita buktikan, benar nggak hasilnya? Oke, kita lihat momen X, berarti kita ada RA dikalikan X, kali QX kali X, dan P. X min 5. Min 5. Kenapa min 5? Karena udah ada jarak 5 meter di sini. Ya. Jadi yang kita perhitungkan hanya pada titik ini, daripada segmen 2 ini. Ya. Makanya di kita X min 5. Oke. Pertama, kita lihat M sama dengan 5. Sama dengan RA-nya berapa? 107,5.
107,5 dikalikan dengan X. X-nya berapa? X-nya 5. 5 min QX-nya berapa? Q-nya berapa? Q-nya 20. 20. X-nya X-nya berapa? 5. 5 dikalikan dengan 1 setengah per 2. X. Setengah dikalikan dengan 5. 5 min Min 100. min apa lagi? 100 dikali X-nya berapa? 5. Kurangi 5. 5 min 5. Oke, kita sederhanakan. 107,5 dikalikan dengan 5. Berapa? 537,5 ya? Benar nggak? 107 107,5 dikali 5. Salah. 107,5 dikalikan dengan 537,5. Oke, min 20 dikali 5 berapa? 100. Min 100. Min 100 dikalikan setengah dikali 5. 5/2 aja ya. Min, nah 100 dikali 5 min 5. 5 min 5 berapa? Jadi 100 Nol. dikalikan dengan 0. 0. Berarti 100 dikali 0 bisa kita hilangkan ya. Oke, berarti hasilnya 537,5 dikurang 100 dikali 5/2 250. 250. Hasilnya berapa? Min 287,5. 287,5 kilonewton meter. Oke. Sama ya, min 287,5. Sekarang kita buktikan benar nggak? M sama dengan 8, hasilnya min 80. Oke, RIX-nya 107,5 dikalikan dengan 8. Q-nya berapa? 20 20. X-nya berapa? kali 8. 8. Kalikan dengan Setengah kali 8. kali 8 min 100 8 X kurangi 5. 8 min 5. Oke. Coba hitung. 107,5 kalikan dengan 8, hasilnya 860. 860 min 20 160. dikalikan 8 berapa? 160 dikalikan dengan 4. Benar enggak? Setengah kali 8 4 kan? Ya, 4. Min 100 8 dikurang 5 berapa? 3. 3. Oke. Berarti 860 dikurang 160 dikali 4. 160 kalikan dengan 4. 640. 640 min 300. Kita hitung berapa? 860
dikurang 640 dikurang 31. Hasilnya Min 80. min 80. Oke. Putih berarti gambarnya dia min ke atas. Min 80 satuannya apa? Kilo Kilonewton meter. Newton meter. Kita udah segmen yang kedua. Sekarang kita hitung segmen yang terakhir. Kalau segmen yang terakhir berarti X sama dengan 8 ya. X sama dengan 8 sampai dengan X sama dengan 12. Oke, panjang kali. Terus juga kita hitung berapa gaya geser yang terjadi pada X sama dengan 8 ke X sama dengan 12. X sama dengan 8-nya di sini. X sama dengan 11. X sama dengan 12-nya di titik C. Jadi kita akan menghitung segmen B, S, C. Kita hitung dulu. Q pada X sama dengan 8. Berarti pada X sama dengan 8 di sini sudah ada nilai RB. Berarti kita akan menghitung RA, QX, P, dan RB. Ya, kita hitung dulu. X sama dengan Oke, RA-nya berapa? 107,5. Oke. Min QX. Q-nya berapa di sini? Q-nya 20. sama ya. Masih 20. Q-nya adalah 20. X-nya 8. Min P 100. 100. Di sini nilai Q dan P negatif, sementara nilai RA dan nilai RB positif karena arahnya ke atas. Kalau Q dan P arahnya ke bawah, maka dia simbolnya negatif. Oke. Ditambah dengan nilai RB. Nah, RB-nya minggu kemarin udah kita hitung. Nah, di RB hasilnya adalah 212,5. Oke. Plus 212,5. Oke. Kita lihat hasilnya 60 apa enggak. Oke, 107,5 min 20 dikali 8 berapa? 20 dikali 8, 160. 160 min 260 plus 212,5. Oke. Kenapa 260? Yaitu di sini ada 160. Lalu di minus lagi 100. Jadi 260. Kita hitung hasilnya. Benar nggak? 60. 107,5 dikurang 260 ditambah 212,5. Hasilnya adalah 60. Satuannya apa? Kilonewton. Oke. Sekarang
Q sama dengan ini adalah 8, ini adalah 10, ini ada 12, berarti Q sama 10. Q 10 sama RA 107,5 min Q-nya berapa? Q-nya berapa di sini? Masih 20 dikalikan X-nya berapa? 10. 10 min 100, karena kurungnya masih terbuka, min 100 plus 212, oke. Kita hitung. Ini bedanya cuma ini ya, semuanya sama kecuali 20 dikali 8 dan 20 dikali 10. Ya. Kita hitung 107,5 dikurang 200. 300. 300. Nah, 20 dikali 10, 200 min 100 lagi, jadi 300 plus 212,5. 212,5. Hasilnya berapa? Hasilnya 107,5. 20. Hasilnya adalah plus apa min? Plus ya? 20 kilonewton. Plus. Bukti ya, di sini nilainya 20 pada Q sama dengan 10. Sekarang yang terakhir Q sama dengan 12. Yang Q11 kita lewat dulu sebentar. RA-nya berapa? 107,5 min Q-nya berapa? 20. 20. X-nya berapa? 12. 12 Kurang sama min 100 plus 212,5 sama dengan 107,5 min berapa? 200 kali 12, 240, 340 berarti ya, 340 plus 212,5. Hasilnya berapa di sini? Itu min 20 min 20 kilonewton. Jadi terbukti nih, pada X sama dengan 10 nilai gaya gesernya adalah 20 kilonewton, dan pada X sama dengan 12 hasilnya min 20. Terbukti ya. Pada Q11 nilai gaya gesernya adalah 0. Sekarang kita buktikan benar nggak nih hasilnya 0. Q11 sama dengan 107,5 min Q-nya 20, X-nya 11 min 100 plus 212,5. Oke ya, 107,5 tetap sama min, nah 20 kali 11 320. Benar kan? Plus 212, sama dengan, kita lihat hitung 107,5 min 320 plus 212, hasilnya adalah 0. Oke, terbukti. Berarti pada titik S gaya geser yang terjadi adalah pada X sama dengan 11, maka
maka gaya geser yang terjadi adalah 0. Ini ya, 0. Sekarang terakhir kita menghitung berapa momen yang terjadi nih pada segmen terakhir ini. Untuk mencari nilai momen sama momen itu adalah gaya dikali jarak, berarti ada RA dikalikan X, ada QX kali setengah X, X min 5, X min 5 jelas karena X-nya mulai pada, P-nya mulai pada setelah 5 meter dari titik A. Lalu RB juga sama, RB mulai pada X sama dengan 8, maka X min 8. Kita coba hitung berapa nilai M pada titik 8. Oke. RA-nya berapa di sini? Oh, kok sepi lagi? Oke. Naili Rahmawati. Masih ada? Rivaldi? Muhammad Sayyid? Ada, Pak. Oke. 107,5 Bantuin saya ya. 107,5 dikali 8. dikalikan dengan M8. Berarti X-nya 8. Oke. Min Q-nya berapa? 20. 20. X-nya berapa? X-nya 8. 8. Kali Kalikan setengah dengan kali 8. setengah kali 8. Oke. Min. Udah ya. Min. 100. P-nya berapa? 100. X-nya 8 kurangi 5. 8 min 5. Nah, lalu ditambah. Nah, RB arahnya ke atas. Tambah RB. RB nilainya berapa RB? 212,5. 212,5. X-nya berapa? 8 kurangi 8. 8 min 8. Oke, kita lihat hasilnya berapa. 107,5 dikali 8. 860. Min 20 dikali 8 berapa? 160 kali dikalikan 4. dengan 4. 4 min 100 dikali 3. berapa? 300. 300 plus 212,5 kalikan dengan berapa? 8 min 8? 0. 0. Oke. Berarti kita sederhanakan 860 min 160 dikali 4 berapa? 640. 640 min 300 plus 0 ya. Kita hilangkan 0-nya. Berapa hasilnya? Delapan 60 min 640 min 300. Hasilnya Min min 80. 80. Min 80. Satuannya Kilonewton meter. Newton meter. Oke, sekarang M10. M10. Oke, dengan cara yang sama berarti RA 107,5 kalikan dengan 10. 10 min Q-nya berapa? 20. 20 kali 10. X-nya 10 dikalikan dengan Setengah kali setengah 10. kali 10. Oke, min P-nya berapa? 100 100. dikalikan dengan 10 kurangi 5. 10 min 5. Oke, ditambah RB 212,5 dikalikan dengan 10 min 10 min 8. 8. Oke, berarti ini 1075 benar ya? Min 200 dikalikan dengan 5
min 100 dikali 5. Dikali 5 plus 212,5 dikalikan dengan 2. 2. 10 min 82. Oke. Nah, hasilnya berapa nih? 1075 dikurang 200, 1000 dikurang 500. 500 ditambah berapa ini? 41 42 berapa nih? 212,5 dikalikan dengan 2. 425. Berarti 425. Hasilnya berapa? 1075 min 1000 0. 0 ya? Oke, 0. Berarti momen pada X sama dengan 10 adalah 0. Oke, kita lihat yang terakhir. Berapakah momen pada X sama dengan 12? M 12 sama dengan 107,5 dikalikan X-nya berapa? 12. 12 min QX 20 20 kali 12. 12 kali 12 setengah kali 12. setengah kali 12. Oke. Min P-nya 100 dikali 12 kurangi 12 5. min 5 plus RB-nya berapa? 212,5 212,5. dikalikan dengan X-nya 12 min 8. Oke, kita lihat hasilnya berapa ini? 107,5 dikali 12. Salah. 107,5 kali 12. 1290. 1290. 1290. 1290 min 20 dikali 12. 240. 240 dikalikan setengah kali 12 6 6 min 100 dikalikan dengan kali 7. 12 min 5 7. 7 plus 212,5 dikalikan 12 dikurang 8 4. 4. Hasilnya 1290 dikurang 240 dikali 6 1440. 1440 min 700 plus 212,5 212,850. Lihat hasilnya berapa? 1290 min 1440 min 700 plus 850. 0 kilonewton. Nah, berarti pada titik 12 ini tidak terjadi momen. Sekarang kita lihat pada titik 11. M11. RA-nya berapa? 107,5
dikalikan dengan 11 min 20 dikalikan dengan 11 dikalikan dengan setengah dikalikan 11. Oke. Lalu min P X dengan 11 min 5 plus RB 212,5 dikalikan dengan 11 min 8. Lihat bagaimana yang terjadi pada X 911. 107,5 dikalikan dengan 11. 107,5 dikalikan dengan 11. Oke. Berapa? 82,5. 82,5 dikurangi 20 kali 11 220 220. kali 11 per 2 tidak bisa min 100. P 100 dikalikan 11 dikurang 5 6. 6 langsung saja 600 plus 212,5 dikalikan dengan berapa nih? 212,5 dikalikan dengan 3. 2,5 kali 3. Oke, hasilnya berapa nih? 1182,5 dikurang 220 dikali 11 220 dikali 11 bagi 2 10 itu min 600 plus 212,5 dikalikan dengan 3 hasilnya 637,5. Coba hitung hasilnya berapa? Satu 802,5 dikurang 12 dikurang 600 10,5. tambah 637,5 hasilnya 10 positif 10. ya 10 kilonewton. Oke, nah ini udah selesai nih. Nah, berarti gaya geser momen yang terjadi pada titik X sama dengan 10 adalah 0, pada X sama dengan 11 adalah 10, dan X sama dengan 12 adalah 0. Ya, sudah selesai nih. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan? Pas saya mau nanya, Silahkan. kenapa kalau diagram yang gaya geser, kalau positif ke atas di atas, sedangkan kalau momen yang positifnya di bawah? Ini sebetulnya hanya kesepakatan ya. Kita sepakat dulu. Ini kalau gaya geser positifnya mau di bawah atau mau di atas. Cuma kesepakatan, tapi yang jelas ada angka di sini nih, dan kita konsisten. Kalau gaya normal juga sama, kita sepakati dulu positif mau ke atas atau mau ke bawah. Tapi kalau biasanya kalau momen kalau positif ke bawah menandakan dia berarti ada semacam lendutan ke bawah.
Ada lagi? Ya, jadi ini arahnya ke atas ke bawah itu hanya bukan sesuatu yang esensial, itu hanya sebuah, kita sepakati dulu nih, kalau mau ke atas negatif atau positif kayak gitu, kalau ke bawah negatif atau positif. Nah itu yang jelas kita harus konsisten di situ. Kalau ke atas ya udah, kalau positifnya ke atas ya udah kita ke atas semuanya. Jangan sampai kalau segmen 1 positifnya ke atas tapi segmen 2 positifnya ke bawah nih kalau di gaya geser. Itu gitu ya. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Mohon maaf, saya ada mata kuliah lain. Untuk kisi-kisi Untuk UAS, tugas, kisi-kisi UAS, yang Dari- jelas saya take home, biasa. Yang jelas dari materinya, dari setelah kita UTS sampai ke sekarang. Ini ada tugas, sudah saya share di Classroom. Nih. Nah, ini sama kayak tugas kita di minggu yang lalu. Ya. Cuman hasilnya ya Anda turunkan gaya geser dan momennya. Nggak terlalu pusing, sama aja. Ini juga slide yang tadi juga sudah saya share di pertemuan minggu kemarin. Bahkan saya kalau share file di Classroom itu pakai Google Drive, jadi editing yang kita lakukan itu pasti tersinkronisasi. Oke, cukup? Oke, saya rasa cukup. Silakan tugasnya dikerjakan. Ini tugas terakhir kita di mekanika rekayasa. Kita insya Allah ketemu lagi di semester depan ya. Semester depan nggak tahu mata kuliah apa, apakah di teknik fondasi, apakah di mekanika tanah atau di struktur beton atau nanti insya Allah kita ketemu. Tapi biasanya saya dapat mata kuliah yang orang lain nggak mau. Oke, cukup ya. Oke, saya rasa cukup. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.